Ya, ini kami dari PHT ya, Persekutuan Hamba-hamba Tuhan ya, di Gereja Presbyterian Misi Indonesia, Pos PI Sawang, Gubernur Barat, Jemaat Sinar Baru. Ini Pak pembicara Oh ya, jangan jauh dari ini, Pak. sebenarnya kita gaya bundar Pak, bundar. Kita nih hamba Tuhan bundar Pak. Tapi di gereja baru seperti itu. Sama dengan ini. Nah, ya, cempedak betul ini nangka kan? Cempedak apa hutan? Shalom merdeka. 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 Walaupun kita merdeka dari Indonesia sama. Cuman di negara cuma pejabat yang merdeka dari Pak Ardi dan merdeka Indonesia Pak merdeka. Oh betul. Wajahnya dia merdeka. ada isu yang baru, Pak. Malah seorang nonton proklamasi gara-gara upacara gara-gara itulah yang berbuka itu. Ada pemerintah berlomba-lomba mempertontonkan kemewahan upacara bawa mapping yang bersih, Pak ya, yang harga 17. Bayangkan, Pak, mereka upacara umum, tapi masyarakat banyak terus diperas. Nah ini yang jadi persoalan, Pak. Ada sisi kita Semua banyak masuk dari bandara sekarang emas. Coba masih juga di banyak. Dan kedua nanti Pak lagi. Rumah Bapak ada dua nih. Ditanya. Dilihat mobil dua. Ditanya kan. Kalau ada itu disewakan untuk disewakan. Itu juga bagian usaha. Secara pada sebelum ini rumah saya yang mobil ini aku ada 3 motor sangat motor ya betul ya kenapa aja Pak baru ada pengenalan itu ini pajak kan di mana kalau mau berpatanya Cina sekarang cuma ini juga sepeda kenapa aja Pak iya tapi mereka tidak jual ya kan ada gimana ada ini melalui ini Sekarang lagi apa itu ya? Musimnya buat sebenarnya. cuma ini jual. Iya, iya, kelasnya itu semua. Kelasnya semua. Dan usahanya beberapa tahun dia turun ya. Untuk menghindari ya. Tapi kan dia masih usaha Pak. Iya, untuk menghindari kehilangan tangan banyak. Bukan Pak, punya rumah aja tidak Pak. Tapi belum bisa Pak. Benar. Karena 2 tahun Pak beranak. Jam tangan yang lebih kecil apa itu? Itu kalau 2 Pak, kalau 1 enggak Pak. Tapi orang itu kayak nggak adil istilah itu Pak. Kenapa ada istri? Takutnya nanti lagi Pak. Kalau ada Pak, masih belum. Ada HKBP 3, kenapa aja Pak lagi? Yang di bawah kenapa? Jawab dulu. Jadi mana ini yang pohon kan? Mana ini yang besar ini? Yang jawab Pak, kenapa aja nanti? Di rumah aku 3 gitu ya. Betul. Waktu di Tanjung Pinang tadi kan. Aula. Dulu. Diselesaikan kan nggak apa-apa kan? Kenapa aja? Kalau di situ kegiatan. Kita harus sewa orang, rumah orang berdua. Kenapa aja? Karena sudah nggak ada usaha.
misalnya lewat jam 10, bahkan jam 7 pagi masih di sesuatu banyak lagi. Karena isu lingkungan itu tidak terpercaya aja. Ada yang ini baru-baru ini bapak lihat nggak? Ada yang lihat? Ada yang membandingkan antara negara Indonesia, Thailand, Brunei dengan beberapa negara. Dia tahu. Ada contoh misalnya di Indonesia ini kan mobil ini kan sudah dibuat di Indonesia. Ya kan? Contoh lah misalnya mobil ini sudah umat kan Avanza. Sebenarnya dia pada pabriknya itu boleh dikatakan kalau nggak ada 100 tapi kenapa kok bisa jadi sampai 2 kali? Soalnya budget itu 4 kali menarikkan. Makanya Pak, baca Avanza total budgetnya 300. Kami tahu tuh. Di negara Vietnam, negara Tanya 300. Malaysia kecil. Harga mobil itu naik paling 1 juta. Kenapa pajak? Apalagi pajak terus jadi impor aja lagi. Di Vietnam ada itu Malaysia. Betul lah kita tanya. Itu kan Dengan gila negara ini tidak pernah. pajak apa itu sekarang ini? Ada pajak tahunan 5 tahun ya. Satu pajak yang 5 tahun beda lagi. Yang nanti Betul. Ini pajak mobil Avanza. Ada uang dari Bali. Kalau lagi pajak progresif, itu mendapat ini apa nih? Nomor apa? NIK ya kan? Lakukan apa? Kendaraan terikat pajak ini 2, dapat 1, dengan mobil 1. Kenapa pajak progresif Pak? Ada bulan 2 kan? Dan kalau ini kan namanya jelas nih. Ini saya nomor 1, tapi dia cek nomor. Jadi juga nih, saya waktu atas nama dia, itu juga atas nama dia 5. Ini yang nomor 2 saudaranya, nomor 3 tetap pajak progresif. Makin dinaikkan. Makanya lainnya ada keluarga kita itu atas nama itu tapi ada Di Janama. setelah menghindari pajak progresif. Itu Pak. Jadi lebih itu sekarang menjadi orang muslim punya mobil tapi punya orang sama miliknya Barangnya sama kita Pak, tapi mobil itu juga saya, tapi daftar mobil itu ada di kamu di Nikmu. Nah, gitu. Saya nggak bisa bahasa itu. Jadi untungnya loh, saya sudah ada lupa kan. Nah, pajaknya lupa. Itu mempermainkan sejak itu. Kan? kalau kebebasan ada juga yang pekerjaannya spesialisasi kasih pajak di dunia. Tapi yang tidak kita orang tidak membuka orang itu ada apa kalau itu Pak semua kalau kegiatan sore 3 siang makan Pak itu tidak Serbia. Sampai Serbia hari ini. Nah, itu mulai. Oke, ya. Lalu ya, dari sini tinggal mau sampai isu ini. Pak Yusuf kan ada di sana itu. Ya, itu sudah di bawah satu juta kan tidak tahu. Sudah sama. Itu tadi bilang tadi terlambat. Kalau nama mereka. Oh, jadi kamu mulai dari sini atau masih di sana? Tahu juga apakah nanti dari kota Solo Kemudian atau dari sini? Karena itu dari terlambat.
hari itu. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat umat ini, Tuhan yang disertai kami. Terima kasih. Untuk yang ada makan minum, belum kami boleh bersyukur Tuhan kita makan minum seperti keluarga, memberkati, bermakan kesehat buat melayani Tuhan. Sampai berkat Tuhan dalam kubur, dalam nama Tuhan Yesus dan amin. Oke, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu. Paling jauh. Yang kedua dulu Pak. Dan baru pertama datang kan, kita harus menghargai ya ini kan. Kalau sudah kayak di sini kan. Pak, ini dalam ini tidak boleh. Kenapa ya? Jadi Jadi Pak Heri, bukan Pak Heri Pak, pembusukan makan nasi lagi. Tadi dibuang, tadi dibuang. Tadi dibuang. Ya apa? Sama Pak Heri untuk kan. Apa jadi Pak Heri tangannya sakit? Angkat. Oh, ramai juga nih kok orang udah makan. Ya mana nih? Ya, sekarang
Jadi renang dan air. Itu cara ini Bu. Ketemu ya. Perbuatan kanan. Mau tidak? Langsung. Ayo langsung Bu. Iya Pak. Ada jengkel nomor jengkel. Ada siapa serang? Jual. Dedek sini ya. Lagi puasa katanya. Yang mana ada mobil. Terus dari mobil selalu ini. Mana Bu? Cek. Yona masak saya. Bukan. Kami masak dari ayam merah jadi masak biasa sama. Oh, di sore itu. Bulan pulang tak malah lagi mah. Wih, sekarang ya. Jam berapa acara? Ini hari ini ada? Juga ada. Nah, 2 sesi lagi nih. Hari ini? Nanti jam 3 jam Wah, 7 malam. nggak kita langsung. Bu ada makan. Bisa habis nih, pasti nih. Iya. Gitu loh. Jadi kira-kira ya. Mulainya gimana? Jadi mereka kumpul 5 itu, pas khotbah jangan masuk di Zoom kan? Itu dia. Kayaknya lebih besar kan, Mam? Mampunya pakai dia aja, dia Kalau dia aku masak kopi, biasanya ini aku beli kopi. Jangan enggak, cuma sulit bukan loh ini. Di sini lah apa? Handphone, tentu video call. Dipakai juga kegiatan di gereja nyata. Kita acara itu. Jadi menjatuhkan tanah lah ya. Tolong salah satu program misalnya agak sampai di sana. Lalu dia orang setahun bulan pegawai kami. Jatuhkan, sana kan? Baiklah, boleh ya kan? Belum pernah kejadian begitu jadi. Baik, dari penakut. Nah, Dia belum siap mati. Padahal Yesus sudah mati. Cuma lain kali mah, ada juga cuma itu. Kalau si dua-dua karena si kas balap, kita juga. Jadi apa Fred? Saya taruh dong. Nah, ini sukacita merayakan 17 Agustus. Ada warna merah. Diri dulu sini. Kopi Bu. Tua tak ada. Ada ya. Mantap. Yang bangsanya dari Mari dari awal menjadi doa kita menjadi Tuhan kita. Kita rindu akan sabda.
Kami bersyukur Bapa yang baik, mengantarkan kami ke sini, para hamba-hamba-Mu, untuk dengar-dengaran firman-Mu yang menjadi energi bagi kami dalam rekan-rekan kami di gereja masing-masing. Tuhan, sebentar kami mau mendalami, mau memperluas, maka mengenal Tuhan lebih dalam. Karena Tuhan kami berkati kita akan tidak tergerak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Itu hari ini adalah hari berharga. Kita bisa bersama-sama datang ke gereja kita. Jadi saya tadi bilang sama teman-teman, jangan juga kayak gereja di pakaian tadi bilang, jadi semua yang gereja bisa ada juga pendidikan dia tidak seperti ini malam ini sekarang. Baik, kita buka firman Tuhan dan menyapa kita di momentum hari kemerdekaan kita di Galatia 5 ayat 1. Ya, kita hapuskan berkali-kali kita ucapkan. Mari kita sama-sama bacanya Galatia 5 ayat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Demikian ayat ini muncul karena ada persoalan. Jadi pada waktu itu ada persoalan bagaimana hubungan kepada Paulus. Jelas sekali Paulus itu mempermudah Injil. Sempat dia mengatakan Paulus suka mencari titiknya bukan dipisah. Dituduh oleh orang Yahudi dan Kristen bahwa Paulus ini mempermudah Injil dengan cara tidak wajib disunat setiap orang percaya Yesus. Yang kedua, Paulus mengatakan di pasal 3 itu kalau kita baca, dia yang membuat nakas tidak terbarukan. Orang Yahudi sering mengatakan dirinya bangsa tidak nama. Tapi Paulus mengatakan setiap orang yang percaya pada Yesus disebut anak-anak Allah. Jadi orang Yahudi merasa tidak serikan. Nanti bangsa tidak dapat. Karena kan tidak pernah ada 4. Karena orang Yahudi pertama di awalnya mereka bilang keturunan Abraham dan mereka berasal dari itu narasi yang pertama yang sampai ke arah Allah mereka. Yang kedua hukum Taurat yang 10 itu mereka pegang kuat sampai hari ini. Yang ketiga yaitu tentang sunat. Yang ketiga ini harus wajib. Ada gambar mereka percaya Yesus. Lalu Paulus katakan ada orang Galatia yang percaya pada Yesus non Yahudi. Paulus mengatakan tidak wajib disunat. Satu, yang kedua hukum Taurat itu kita bukan lagi bawa hukum Taurat, bukan lagi Taurat, tapi tuntunan. Jadi kalau kita masih terbawa agama yang tinggi kita utamakan, yang utama kita disebut. Hukum Taurat itu jadi tinggi karena semua telah berdosa tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Saya tidak menghalang-halangi dia untuk melakukan hukum Taurat, tapi percaya kalau kita masih tunduk pada hukum Taurat, kita seperti anak kecil. Tapi kalau kita percaya pada Yesus Kristus, kita adalah pewaris, sehingga kita adalah orang mati. Karena yang ketiga disunat. Ini tidak wajib. Bahkan Paulus pernah mengatakan sunat yang diinginkan itu harus kita lahiriah, bahiniah. Karena mengapa pada sunat itu hanya memotong, tapi harus semua atau dijatuh kita potong atau disalibkan. Semua keinginan maksud kepada dosa harus disalibkan, dimatikan. Sehingga persunatan yang kedua itu harus baptis. Tidak mungkin orang Yahudi ini sudah mengatakan itu tidak mungkin melawan hukum Allah. Lalu kedua yang semua mengatakan biarlah setiap orang pada Yesus Kristus baptis. Baptis itu adalah dibersihkan dari kotoran dosa.
Dan yang terakhir Paulus mengatakan di pasal 3 itu baru kita baca di semua, bahwa kalau kamu adalah milik Kristus, kita adalah percaya pada Kristus, boleh keselamatan karena percaya pada Yesus, mereka terbaptis sehingga kita milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima hak waris dari kita. Tapi Paulus diserang oleh orang Yahudi Kristen. Terlalu gampang orang Injil, marahlah orang Yahudi. Sehingga kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Pasal 4 sempat terganggu hubungan mereka. Ayat 27, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Aku telah capek berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Jadi Paulus ini betul dia melawan. Sampai Paulus diserang. Diseranglah otoritas Paulus dijelek-jelek dia. Bagaimana mungkin seorang rasul dari orang jahat begitu bisa begitu? Lagi pula apakah otoritasmu mengatakan bahwa orang Yahudi yang percaya pada Yesus disebut anak-anak Allah? Itu adalah ucapanmu. Kalau kami dan saudara pihak Tuhan bersumpah bangsa yang ini, sehingga jemaat Galatia akhirnya menjadi bingung. Persoalan itu jemaat Galatia yang mayoritas non Yahudi bergoyang dulu dan mulai mengikuti tunduk kepada ritual-ritual orang Yahudi Kristen. Ini ada juga orang-orang Galatia yang membisunya. Ada yang dipaksa juga harus mengapa Allah dan Tuhan. Mana kau? Tapi kalau itu adalah pembunuhan Tuhan. Akhirnya mereka hampir melepaskan Kristus. Sebab orang siapa yang percaya pada Kristus, bila sudah lalu, yang mana sudah berada lalu, yang mana sudah datang, dan sedang berjalan, dan sedang hadir, dan sampai hadir antara kita sedang berjalan. Jadi ada juga kelanjutan Galatia yang makanya di ayat 1 tadi, kalau ayat pasal 5 ayat 1 tadi, itulah narasi utama. Kalau ayat 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu ada keterangan persoalan yang dihadapi. Lalu kalau kita baca Bapak Ibu, kalau kita baca pasal 5 tadi, ayat 13, inilah yang menjadi catatan yang harus dijaga. Di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, dan terlainlah seorang anak yang baik oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kemerdekaan yang diberikan Tuhan, ketika kita telah ditebus dengan harga yang mahal, dengan kematian dan kebangkitan, itu bukan peluang kita, tetapi itu pemberian anugerah Tuhan yang seperti kita berdiri tadi. Tetap berdiri. Kita jangan lagi berkata oleh hukum pertama. Ini bukan usaha kita oleh keselamatan. Diberi tegak berdiri dan goyang. Yang lagi mau diperhatikan oleh pertama. Jadi di sini mau sampaikan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita. Nah, kita jangan bingung, jangan yang pikir kita pernah dan kita pikirkan. Yang utama itu boleh keselamatan dan anugerah, dan itu dari pihak Tuhan. Yang dari pihak kita percaya dan baptis. Baptis itu dua pihak. Jadi belum ada kebiasaan anak-anak yang begitu. Jadi itu ada dua baptisan orang dewasa dan anak-anak. Di awal saat ada itu baptisan orang dewasa. Kemudian baru di bulan depan boleh baptisan anak-anak atau orang dewasa dulu. Tugas tanggung jawabnya sebagai kepala Kristus imam dan istri yang ada di kehidupan juga harus mengajarkan ajaran firman Tuhan sehingga anak itu bisa menjadi bagian dari baptis karena mereka belum mengenal dosa. Jelas. Istilah yang dikatakan melanjutkan kemerdekaan. Jadi kita telah pernah mati. Paulus pernah mengatakan istilah Kristus, Yesus dan Yesus Kristus.
sekolah kita salah tulisnya aplikasi. Wah, itu Kristus Yesus. Wah, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus lah mulai yang kronologis dari awal sampai akhir dan akan dapat dua. Tetapi Kristus Yesus berangkat dari kemerdekaan, kebangkitan. Dia hidup dan kita hidup dalam kebangkitan dan kemerdekaan. Kita berdiri. Sudah lepas penghambaan dari dosa dan kematian. Kita telah pernah mati dari sesuatu. Itulah mati kita yang sedang Allah di manusia. Dan ketika Allah bangkit, itulah juga tubuh kita, sebuah kita, hidup kita. Karena dia mewakili kita. Allah di manusia. Sekarang Yesus ada di surga, itu tubuh kita, hidup kita. Sekarang kita ditugaskan. Saya akan persoalan diri kita masing-masing yang belum merdeka. Persoalan itu yang belum merdeka, mari kita merdekakan. Relevansinya itu kita lakukan. Ini sekarang ini materinya kita sedang kita butuh pengalaman. Yang itu untuk materinya dan kemerdekaan kita. Ini kemerdekaan Kristus yang sejati dan alami dengan relevansinya kemerdekaan bangsa kita. Nampak aja begitu Bapak Ibu, kita secara fisik penjajahan Belanda dan Jepang kita sudah melakukan. Tapi secara mental, batin, perilaku kita masih terjajah dan tidak tanggung-tanggung. Betul-betul kita ini dijajah, baik dengan undang-undang atau dengan peraturan-peraturan. Contoh SK 20 kita memberikan ibadah itu sebenarnya terjajah. Jelas-jelas dia pertama pasal 29 dari SK itu bahwa setiap warga negara hak kepada tapi SK 20 pasal persyaratan 90 orang yang disebutkan orang jadi yang tinggi diutamakan dilepaslah ke negara kita yang lepas satu video. Yang kedua tidak jauh-jauh kita takut kita masih dijaga. Kita orang Kristen kelas 2 dalam kerja ditentukan. Ini kita dulu pada komite syarat-syarat sudah penuh dan kualitatifnya jelas, tapi kan logika. Perjuangan sampai hari ini ada yang berjuang agar pendidikan dihapuskan di KTP agama Kristen Islam hapus. Yang negara ini kita tidak bisa masuk ke dalam ini ditolak di Mahkamah Konstitusi. Karena mereka Islam. Mereka tidak ada apa kita peduli bisa dikirim perguruan tinggi atau di instansi pemerintah. Itu penjajahan juga. Terakhirlah korupsi ya. Itu negara. Siapa bisa melawan ini? Kita bisa. Kita cukup hormat kepada pemerintah yang membawa menjalankan kewenangan pemerintah sesuai dengan aturan dan menegakkan keadilan kebenaran dan hukum. Tetapi ketika kita pendeta mau mengatakan itu langsung ada SMS kelompok di pastor lagi Papua sana masuk ke ruang obligasi ke pastor jauh daripada para besar jangan lari sekali mereka akan masuk ke ruang obligasi harus ditunggu sih karena pastor sudah mengeluarkan kebenaran tapi dari Kristus yang mati ini kan si Paulus kan mati juga ya karena berapa mana dua orang dari mati kan Kristus mati lalu setelah Paulus mau matikan itu terus orang sampai hari ini tapi juga Paulus sedih sampai dia mati masih ada orang Yahudi yang belum percaya pada Yesus dia sedih seperti ini kalau orang itu anak kita masuk Islam sedih kan Kristen bernasionalisme terkasih untuk anak berjuang masih Islam sedih karena kalau belum sampai hari ini percaya Yesus apakah sumpah Tuhan atau tidak kata Paulus
untuk saya. Contohnya saya bilang, besok saya bilang, besok buat katalah pasal 4. Ini bagus sekali ya. Pasal 4 ayat 1 tidak ada lagi pertambahan. Itu orang merdeka ya. Pasal 4 ayat 12, ini adalah jiwa kita yang sempurna. Ini persoalan besar ini. Baru sampai diserang, otoritasnya mau diruntuhkan. Maka sampai yang 16 dikatakan, apakah tidak aku mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu. Sampai di ayat yang ke-20 dikatakan lagi, betapa rinduku orang yang di antara kamu tidak mendengarkan kita pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara lain, karena aku telah akal menghadapi kamu. Sampai ke pasal 5 kemerdekaan Kristen dan di sini ini perwakilan kita di Roh. Di sini persoalan kita kejadian-kejadian seperti itu ya, di rumah gereja juga ada yang kita aneh sekali semua itu Pak. Itu yang saya kembalikan. Kalau menjadi PDIP itu karena Bapak Ibu sejarah kami PDIP Mas Didi dikasih semua jam barang mereka. Sehingga dia mau jadi kurus. Ada mau jadi orang dia mau terpilih bisa datang berapa tahun betul-betul akan melakukan usaha dia itu beberapa pembelajaran semua ada sebuah anak rumah saya tidak tahu apa itu CXC yang menjadi otoritas kurus lagi masa itu kita lawan pun kembalikan semua akan diberikan dikembalikan kepada kembali terkenal seperti ini saya pikir untuk virus ini mengambil otoritas sama seperti Paulus mengambil otoritas mau dikirimkan orang dulu itu sangat keras sampai timur dari yang dikatakan beginilah teguh dan jangan punya tidak anak-anak memang perlukan Paulus juga status bagi semua yang percaya pada Yesus yang menjadi Yesus anak-anak Allah kalau menjadi Yesus sendirian Allah kan gitu nih. Nah kalau kita ketemu orang Jawa 4 tadi kan bangsa tidak lama berkata hukum Taurat baru sunat baru percaya Yesus. Nah orang Yahudi hanya 2 percaya pada Yesus karena iman ya baru sebabnya karena dibaptis itu aja. Lalu ada Yesus ini ada Yesus maka Paulus mencari itu inilah itu kita sama-sama percaya. Tapi orang Yahudi tidak setia dan tidak mau melakukan otoritas. Hanya kita harus terkenal suka marah-marah. Dia tidak tahu itu. Dia itu pemarah. Dia sangat konsisten. Sangat punya konsistennya hampir yang dia tidak suka. Ikut teladan Tuhan. Itu aja. Ikut teladan Tuhan Yesus. Ikut teladan Tuhan. Jadi kita juga Bapak Ibu hati-hati. Belajar di sekitar kita, kita ini mengambil otoritas kita Bapak Ibu. Satu kita diatur-atur di titik-titik. Kalau biasa kita kembalikan uang ke selama kali kita terima, yang terjadi menjadi kalau oknum tersebut bukan kita memindahkan kita. Kalau itu kan beda ini bisa lama ya, 10 tahun ya.
itulah hati-hati kita Bapak Ibu kalau untuk negara kita ini memang ada dua lapis nih. Cuma kita ada pemerintah bisa mengeluarkan ini suatu negara. Tapi kalau kita langsung kita langsung Bapak Ibu pinjam masuk kita langsung dari kita. Untuk kita ada di sana mengganggu kekuasaan yang kalau kita praktek kebiasaan. Kemarin terbongkar Bapak Ibu oleh pastor perdagangan orang. Tapi ini jelas-jelas seorang pastor langsung pastor ini bukan dagangan. Coba kalau dari kita langsung kontak apa itu? Lagi nanti bangun kantor tuh bisa tuh mana itu binanya secara kami. Nah itu juga seperti itu. Jadi biarlah sekarang kita bagaimana mengeluarkan ini. Kalau bisa restoran ada resos, itu bahasa-bahasa yang beragam. Kemarin ini serigal, bisa dikatakan sangat miris. Daerah yang kaya akan harta hasil negara, tetapi yang paling miskin sangat tidak adil. Mulai di Aceh, mulai kita tak tahu itu suatu mana otoritas kekayaan dari Papua dan Aceh itu diambil dan dikorupsi. Masalah seperti kita di gereja ini, ya, bukan permukaan yang tapi kita. Kalau ada orang mereka suka dan suka diambil oleh orang itu buat lagi karena ada itu satu tanah satu masalah. Saya tekan kepada para lawan yang kita. Ada itu cukup paham kan? Jadi tahu yang sebenarnya terlibat di bawah kita. Uang itu nggak nampak. Yang pakai itu Israel, Allah proyek. Ada mengatakan jangan, dia bilang jangan dikasih tahu semua. Bisa tidak enak cuma bicara. Sampai sekarang, jadi kita kasihan kepada masyarakat pembangunan. Jadi otoritas pendeta itu jadi tidak ada lagi. Sampai 20 Nusa, Belanda, Portugal, memang jadi seperti itulah dari saya, Bapak Ibu kita bisa sharing. Ini ada pengalaman itu pengalaman saya, otoritas saya pribadi. Kalau ini cuma saya tanya saya, mungkin saya jawabkan, saya jawabkan di sini. Itu dalam pun saya tidak. Jadi sudah akhirnya ada yang mengatakan mati sudah sama saya tadi tidak masih seperti lah ya. Tulus hati ini melayani seperti pelatih. Karena pelatih itu tidak ada itu jadi percaya makanya kalau kudus itu tidak ada kepatutan. Karena guru pelatih tidak ditulis. Jadi tulus lagi. Saya tidak tahu ini. Tulisnya itu tulusnya mana? Kalau disiplin. Kita hati-hati dengan masnya di gereja. Kalau di PO itu dulu stop. Itulah kita sudah dengar kadang-kadang sudah besar dari merah putihnya yang ada hari ini kan saya silakan kita semua punya pengalaman nih. Jadi sering kita supaya saling gimana relasinya dengan negara, saya pikir dari saat mereka tutup ya tapi saya sudah kasih hati-hati ada juga yang mencoba menjajah otoritas kita seperti studi kasus Rasul Paulus sampai dia susah bahasa lain sampai dia apakah gara-gara menyatakan kebenaran engkau mengatakan silakan ya kita sharing-sharing aja silakan waktu saya tidak sekedar lagi karena dari sana kan saya
Oh, pas nih, yang bilang ya. Dari Pak Siana. Siang ini dia punya pengalaman politis. Dia otoritasnya seorang pemerintah ya kan. Silakan Pak. Sambil dimakan ini ya. Tadi sebulan tadi adalah membukakan satu PKK. Cuma ada terjadi seperti ini ya. Ini menjadi satu diskusi kita ya. Mengapa kebenaran dalam merdeka itu kan bagus sudah tahu. Tapi justru kemerdekaan itu yang menjadi satu hal yang mengikuti kejahatan yang kita. Ini bukan menurut produk gereja ya, tapi ini dari gereja tertentu, sudah tertentu banyak skandal-skandal yang justru terbuka dalam setiap gereja ada kasus-kasus tertentu yang pada umumnya sudah pada tahu untuk yang namanya berproduksi itu sudah ada hukum gampang. Tapi justru kita yang tahu kebenaran itu lebih sering melanggar. Makanya ini yang disuarakan